Perkenalkan, nama saya Metala Resa Santi. Saya akan membuka presentasi pada kelompok 6. Alasan kenapa kita memilih jenis UMKM di bidang produk kreatif. Yang pertama, souvenir dapat di-custom sesuai keinginan pelanggan, sehingga UMKM tersebut akan selalu berkembang menyesuaikan keinginan pasar. Yang kedua, souvenir lebih mendatangkan keuntungan lebih banyak karena dipesan dengan jumlah banyak dan terdapat batasan jumlah minimal pesanan. Dan yang ketiga, UMKM yang menjual barang akan lebih dapat membuka segmen yang beragam. Alasan kenapa kita memilih perusahaan Invistation karena unik serta menjual souvenir handmade. Di masa pandemi seperti ini, perusahaan tersebut telah beralih bisnis menjadi handmade sajadah travel, yang dimana sajadah sangat diperlukan oleh semua orang, terutama yang beragama Islam. Sehingga bisnisnya fleksibel, tidak hanya satu jenis barang saja. Itu sebabnya bisa bertahan apalagi di masa pandemi seperti ini. Serta dilihat dari akun Instagramnya pun sudah cukup dikenal oleh banyak orang, terutama di wilayah Bandung. Pastinya Invistation memiliki potensi perkembangan yang sangat besar. Tapi di masa pandemi seperti ini, yang mana produk tidak dapat dipromosikan melalui event di suatu tempat, karena biasanya ada customer yang ingin melihat dan menyentuh barangnya secara langsung agar sesuai keinginan customer. Di masa pandemi seperti ini pun juga dapat menyalurkan potensi dengan melakukan promosi di akun Instagram perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agus Darmawan dari kelompok 6 Kapista Selecta. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya perusahaan Invistation. Invistation merupakan usaha rumahan atau UMKM yang bergerak di bidang souvenir dan berdiri sejak tahun 2015. Usaha ini berawal dari memproduksi undangan digital hingga memproduksi souvenir untuk pernikahan. Namun saat ini Invistation tidak hanya memproduksi souvenir pernikahan saja. Mereka juga membuat souvenir untuk event lainnya. Dan di sisi lain, didirikannya usaha rumahan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan bagi buruh pabrik yang dirumahkan dan anak-anak yang putus sekolah. Terbentuknya usaha ini diawali oleh pengalaman pribadi owner sendiri yang mengalami kesulitan saat mencari souvenir untuk acara pernikahannya karena sulitnya berkomunikasi dengan vendor. Maka dari itu juga owner berinisiatif untuk membuat usaha penyedia souvenir yang murah dan komunikatif serta dengan desain yang dapat disesuaikan dengan keinginan customer. Di perusahaan ini pun memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi bisnis souvenir nomor 1 di Indonesia, dan mereka memiliki misi membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pujana Mahendra dan sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Invistation memiliki 7P. Yang pertama adalah Place. Kantor Invistation berada di Jalan Batu Nunggal 1 nomor 28. Di sini kantor Invistation bukan merupakan rumah produksi dari Invistation itu sendiri, dikarenakan karyawan memproduksi desain, produksi jahitan dan lain sebagainya di rumah mereka masing-masing dikarenakan pandemi juga. Dan sebenarnya karyawan juga memiliki ruang terbuka mereka untuk bekerja secara fleksibel di rumah mereka. Selanjutnya adalah people. Di sini kelompok kami mengartikan people yaitu sumber daya manusia atau karyawan. Di sini, Invistation memiliki 10 karyawan yang handal di bidang mereka masing-masing. Dan mereka dapat bekerja dari rumah mereka masing-masing atau work from home karena masih pandemi. Sehingga kantor Invistation di Batu Nunggal itu sendiri hanya digunakan untuk menerima pesanan oleh admin dan untuk mempacking atau mengemas barang yang telah diproduksi dari penjahit atau dari desainer. Sehingga yang pergi dari satu tempat ke tempat lain atau mobile yaitu hanya kurir saja. Lalu, desainer yang ada di Invistation mendesain feeds atau bahan promosi, konten promosi, dan juga untuk desain produk sesuai dengan pesanan dari customer itu sendiri. Lalu admin yang ada di Invistation menghandle atau mengorganize sosial media yaitu WhatsApp dan Instagram. Sehingga beberapa keluhan atau beberapa pesanan dapat dikelola langsung dan dapat berkomunikasi langsung menggunakan sosial media Instagram dan WhatsApp. Setelah kami melakukan wawancara kepada owner dari Invistation itu sendiri, Invistation tidak memiliki persyaratan khusus untuk merekrut
anggota baru atau karyawan dikarenakan siapa saja dapat bekerja sesuai dengan bidang mereka, asalkan profesional dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan itu sendiri. Sehingga untuk karyawan itu sendiri dia memiliki sebuah kualifikasi harus lulus pada lulusan apa atau dalam jenjang apa. Halo, nama saya Gia Nabila. Saya akan menjelaskan tentang proses. Yang pertama, Investation menerima pesanan pelanggan yang diterima oleh admin. Kemudian dari pesanan diteruskan pada bagian desain produk. Kemudian karyawan mengerjakan job desk masing-masing di rumah mereka masing-masing karena adanya pandemi COVID-19. Setelah pesanan desain sesuai pesanan, lalu nanti diteruskan ke penjahit. Setelah barang selesai diproduksi, barang masuk ke rumah owner untuk dikemas secara menarik. Setelah selesai dikemas, lalu segera dikirim oleh kurir sesuai alamat tujuan. Setelah barang diterima oleh customer, jika terdapat testimoni di sosial media, Investation akan merepost postingan customer tersebut untuk dijadikan testimoninya. Kenalkan, nama saya Desi Natalia. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Selanjutnya itu ada produk. Nah, beberapa produk yang disediakan oleh Investation sendiri merupakan merchandise atau souvenir yang biasa diberikan dalam acara seperti acara kantor, pernikahan, atau acara keluarga. Nah, rentan harga yang ada pada produk-produk di Investation sendiri itu ada yang di bawah 10.000, sekitar 9.000 sampai di atas 20.000. Harga yang ditawarkan tergantung dengan tingkat kesulitan desain dan bahan yang diinginkan oleh para pelanggan. Harga-harga yang ditawarkan oleh pemilik Investation sendiri itu masih bisa ditawar lagi atau dinegosiasikan dengan para pelanggan sesuai dengan bahan atau mungkin desain atau juga dengan jumlah. Biasanya jika jumlahnya banyak akan mendapatkan potongan harga yang lebih besar. Kemudian ada proses pembuatan produk-produk di Investation sendiri. Langkah pertamanya yaitu melakukan research atau mencari minat pasar, seperti merchandise atau souvenir apa yang tengah diminati oleh pasar saat ini. Kemudian Investation juga melakukan desain, yaitu desain produk seperti gambar apa yang ingin ditaruh di tote bag pesanan pelanggan, atau mungkin bentuk dan bahan seperti apa yang diinginkan pelanggan dengan penyesuaian harga yang telah disepakati. Kemudian setelah desain itu jadi, desain dikirimkan kepada para produsen, yaitu para penjahit atau juga para pembuat souvenir. Disesuaikan dengan desainnya, kemudian dengan ukuran. Setelah semuanya jadi, lalu dilakukan packing dan kemudian dikirimkan kepada pelanggan. Kemudian promosi yang dilakukan Investation sendiri melalui Instagram Investation. Biasanya promosi mereka itu bukan selain berbentuk dengan foto dan jenis bahan, mereka juga suka mengupload atau mengunggah bukti chatting atau pesan dari para pelanggannya yang merasa puas dengan produk dari Investation dan pelayanan yang telah diberikan oleh Investation. Hal tersebut biasa disebut dengan testimoni. Beberapa bukti fisik dari produk-produk yang ada di Investation sendiri dapat kita lihat langsung di media sosial Instagram Investation. Di situ banyak tertera tentang produk dan juga bagaimana gambaran produk yang telah dipesan oleh para pelanggan sebelumnya. Atau mungkin untuk lebih lanjutnya bisa juga langsung menghubungi ownernya atau adminnya melalui nomor WhatsApp yang telah disediakan. Biasanya mereka saat kita menanya pelanggan sebelumnya, atau mungkin untuk lebih lanjutnya bisa juga langsung menghubungi ownernya atau adminnya melalui nomor WhatsApp yang telah disediakan. Biasanya mereka saat kita menanyakan meminta saran, akan langsung diberikan katalog yang berisikan tentang harga barang, ukuran, dan juga jenis material apa yang dipakai untuk pembuatan bahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakir Daitullah Fatah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saran dari segi media.
Saran kami adalah melakukan promosi dengan menggunakan platform YouTube ataupun YouTube Ads, yang mana isi kontennya berupa review produk yang dimiliki oleh Infestation punya, atau juga dapat melakukan promosi melalui YouTube Ads tersebut. Selain itu, dapat dikombinasikan dengan mengendorse atau bekerja sama dengan selebgram atau selebriti yang memiliki followers cukup banyak untuk mempromosikan atau mereview produk tersebut. Lalu dapat dipromosikan juga via media sosial oleh selebgram ataupun selebritis tersebut sehingga dapat mencakup khalayak yang lebih luas. Nama saya Rizal Rahadian, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selain itu, promosi melalui akun Instagram selebgram dan bekerja sama dengan seseorang serta mempromosikannya pun dapat menjangkau khalayak yang lebih luas sehingga dikenal banyak orang, apalagi Infestation sudah sangat sering melakukan kerjasama dengan negara luar dan juga melakukan kegiatan ekspor dan impor barang.